ekonomi daerah. Di sini saya sebagai moderator akan membuka jalannya vlog dari tugas proyek yang akan kami buat bersama rekan-rekan saya Novia, Ria, Kapna, dan Wahyu yang akan memaparkan lebih lanjut tentang pencemaran sungai yang seperti bisa kita lihat di belakang saya. Itu saja pembukaan dari saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Novia Nurhalisa Ramadhani dengan NIM 811420138. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan faktor pencemaran air sungai. Nah, sebelumnya saya sudah berada di sekitaran tepi sungai yang tepatnya ada di depan SD Negeri 1 Pondok, Dusun Pondok Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Pencemaran air sendiri dapat diartikan sebagai masuknya suatu makhluk hidup, zat cair ataupun zat padat, suatu energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Tercemarnya suatu air dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh alam maupun adanya campur tangan manusia. Akibatnya air mengalami penurunan terhadap kualitasnya. Akan tetapi apabila kita amati di sekitar kita, pencemaran air lebih banyak disebabkan karena ulah manusia, seperti membuang limbah, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga, ke sungai, dan membuang sampah plastik ataupun sampah yang sulit terurai lainnya di kawasan aliran air sungai, sehingga menyebabkan sampah menumpuk dan berakibat pada banjir. Sebagai contoh, air sungai yang ada di belakang saya ini sudah tercemar. Pencemaran air sungai lebih didominasi oleh sampah rumah tangga yang dibuang oleh masyarakat di sepanjang aliran air sungai, serta adanya tumpukan sampah. Ini adalah ranting-ranting pohon yang ikut terbawa arus. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk penjelasan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Halo kawan-kawan, nama saya Wahnisa Ridina Fitri dengan NIM 811420137. Di sini saya akan memaparkan lebih lanjut tentang dasar yuridis yang berkaitan dengan pencemaran air dan peraturan daerah yang mengaturnya. Pertama, dasar yuridis yang berkaitan dengan pencemaran air telah termaktub di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian peraturan terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Dalam pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi, yang artinya adalah setiap daerah berhak menentukan batas dari baku mutu air guna menjadi upaya pencegahan pencemaran air dengan mengeluarkan sebuah peraturan daerah. Nah, disinilah tugas dari sebuah aparatur daerah yang memiliki tugas dan wewenang untuk membantu pemerintahan pusat. Salah satu contohnya adalah Kota Semarang. Kota Semarang membuat peraturan daerah menggunakan UU PPLH sebagai salah satu landasan yuridisnya yang termaktub dalam Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup. Selain Kota Semarang juga telah mengupayakan sanksi administratif yang mana dalam Undang-Undang PPLH belum tercantum, dengan salah satu implementasinya adalah melakukan pengawasan aktif, yakni dengan menurunkan tim untuk meninjau secara langsung ke lapangan yang telah mengalami pencemaran air yang cukup mengkhawatirkan. Berikut merupakan contoh dari pencemaran air yang saya sekarang ada di Semarang, letaknya persis di Jalan Maluku Raya. Di sini bisa kita lihat bahwa pencemaran air sudah terjadi, tapi belum cukup mengkhawatirkan karena masih terlihat jernih dan tidak terjadi rob di daerah sini. Terima kasih. Kembali dengan rekan saya yang lain. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat, nomor NIM 811420139. Di sini saya sedang berada di pinggiran sungai yang menjadi objek penelitian dari saya, yaitu tepatnya di Desa Ngasinan. Berdasarkan riset penelitian yang telah dilakukan pada suatu daerah di daerah Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Ngasinan, saat ini saya berada. Pada kawasan Desa Ngasinan ini terdapat sungai yang cukup besar, dan disitulah objek penelitian kali ini ditujukan. Di sini saya akan menganalisis penyebab dari masyarakat yang melakukan pembuangan sampah di sungai. Yang pertama yaitu disebabkan oleh tidak adanya kesadaran masyarakat
mengenai penjagaan kelestarian lingkungan. Yang kedua, tidak ada teguran dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan. Yang ketiga, tidak adanya pengelolaan sampah masyarakat yang memadai. Dan yang keempat adalah sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk membuang sampah pada aliran sungai tersebut. Akibatnya sungai menjadi kotor dan permukaannya pun menjadi dangkal. Sudah beberapa kali dilakukan pengerukan untuk melakukan pendaur ulangan sampah dan juga pendalaman sungai. Akan tetapi hal itu tidak membuahkan hasil yang cukup signifikan. Terlebih lagi aliran sungai ini langsung menuju ke laut dan akibatnya laut menjadi tercemar akibat pembuangan sampah yang dilakukan pada Desa Ngasinan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lia Masuroh dengan NIM 8111420135. Saya sedang berada di tempat contoh pencemaran air. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran air akibat limbah industri perumahan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pencegahan pencemaran air yang dilakukan oleh pemerintah terhadap industri tahu diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat lingkungan adalah pejabat yang berwenang dalam bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan limbah hasil industri. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat lingkungan hidup harus rutin dalam melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, pengawasan rutin, yang kedua, pengawasan mendadak. Masyarakat juga harus berperan dalam mengatasi pencemaran air lingkungan, yaitu diatur dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peranan masyarakat dapat berupa 1. Pengawasan sosial, 2. Pemberian saran, pendapat, usul, dan keberatan dan pengaduan, serta penyampaian informasi dan atau laporan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kapkasehan dengan NIM 811420. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana langkah pencegahan ke depannya supaya setidaknya mengurangi pencemaran air. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, dengan dibuatnya pengaturan tata ruang. Pengaturan tersebut sangat penting dengan mengelola lingkungan. Tata ruang yang baik adalah yang memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan beban lingkungan yang akan muncul jika ruangnya sudah terpakai. Yang kedua, perlindungan sumber air meliputi daerah resapan air dengan cara pembatasan bangunan, pelarangan penebangan di area air mengalir, perlindungan dari pencemaran baik oleh suatu industri maupun individu. Yang ketiga, kelompok sadar lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat. Pembuatan kelompok tersebut dapat dilakukan dalam skala nasional maupun lokal, tetapi berdasarkan pengalaman dalam skala lokal biasanya lebih nyata hasilnya. Yang keempat dan yang terakhir, bisa dengan teknologi pengolahan limbah. Sebagai langkah pencegahan, sebaiknya orang berprinsip untuk tidak membuang sampah ke perairan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.